Pagi Mas. Selamat pagi, Mas. Iya, apa kabar Mas? Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Terima kasih Mas sudah mau ini berkenan hadir di uh, interview kali ini. Kalau boleh tahu Mas, nih ini kan Mas anggota DPRD Tegal fraksi PAN. Boleh tahu nggak sih Mas udah berapa lama masuk ke dunia politik? Kalau masuk ke dunia politik, itu sebetulnya dari tahun 2014, tapi sebagai anggota DPRD-nya baru dari tahun lalu, 2019. Dan sekarang lagi di apa namanya DPRD Kota Tegal ya Mas ya? Betul, DPRD Kota Tegal. Oke, ini kan kita berbicara tentang apa namanya strategi pemenangan PAN di Pilkada 2020. Nah, mungkin ada nggak sih Mas arahan-arahan dari Pak Zulkifli Hasan sendiri dalam uh, strategi pemenangan mungkin di seluruh Indonesia atau mungkin khususnya di Kota Tegal sendiri, Mas? Oke, kebetulan kalau Kota Tegal itu tahun ini nggak ada pilkada. Nah, pilkada kita berikutnya di Kota Tegal itu tahun 2023. Tapi untuk 270 daerah lainnya yang menggelar pilkada di bulan Desember besok, arahan dari Pak Zul jelas. Semua kader harus bekerja keras memenangkan calon yang sudah diusung oleh DPP PAN. Begitu, Mas. Dan mungkin gini, Mas, kalau boleh tahu nih, Mas ada ikut tim sukses di daerah lain atau mungkin hanya mungkin memantau saja di Kota Tegal sendiri? Kebetulan meskipun saya mendapatkan amanah sebagai anggota DPRD Kota Tegal, tapi untuk kepengurusan saya ada di DPP, Dewan Pengurus Pusat, sebagai bendahara. Jadi kami banyak melakukan pengamatan dan juga pemantauan terhadap kinerja-kinerja politik, terutama dalam menghadapi pilkada yang ada di daerah. Dan proses itu dimulai dari ketika penjaringan calon. Dan saya bisa bilang bahwa proses penjaringan calon itu sangat kompleks di setiap daerahnya. Jadi itu yang banyak kami kerjakan di tingkatan DPP pusat. Um, ini Mas cerita tentang PAN sendiri nih, kan di Provinsi Jawa Tengah pastinya ada pilkada 2020 nih. Kalau boleh tahu nih Mas, berapa kepala daerah sih yang akan menyelenggarakan pilkada ada di daerah mana saja dan PAN sendiri gimana sih dalam membuat strategi pemenangannya dalam Kalau angka pastinya saya nggak hafal ya, dari 35 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah, itu sekitar 15 atau 16 daerah menggelar pilkada di bulan Desember tahun ini. Untuk strategi pemenangan, tentu kita berbeda-beda di setiap daerah. Ada daerah yang kita mengusung kader asli sebagai calon, ada juga daerah-daerah yang kita mengusung kader partai lain. Contoh misalnya di kota Surakarta atau Solo, di mana PAN ikut mendukung dan mengusung putra dari Bapak Jokowi, Mas Gibran. Nah, di beberapa daerah lain ada juga yang kita mengusung misalnya kader kita. Yang saya ingat itu salah satunya di daerah Kabupaten Sukoharjo kalau nggak salah. Itu wakilnya adalah ketua PDM setempat, pengurus daerah Muhammadiyah. Jadi tentu strateginya berbeda-beda di setiap daerah. dan di dalam ini kan bukan hanya secara teoris saja di dalam pemenangan kepala daerah, kan di politik sendiri juga ada prakteknya di lapangan. Nah, bagaimana sih praktek di lapangan sendiri PAN untuk menerapkan strategi-strateginya? Mungkin ada nggak sih strategi-strategi khusus yang diterapkan oleh PAN sendiri? Kalau dari PAN, selalu Pak Zulkifli Hasan sebagai ketua umum kami selalu berpesan agar seluruh anggota dewan dari PAN yang ada di daerah itu membentuk tim relawan struktural sampai tingkat desa atau kelurahan.
Tapi kalau misalnya kita berkoalisi dengan partai-partai lain, tentu tim struktural ini harus kombinasi. Jadi misalnya kita berbagi tempat dengan partai-partai pengusung lainnya. Selain itu, strategi PAN adalah memastikan bahwa kita memiliki saksi di setiap TPS. Karena keberadaan saksi ini sangat-sangat penting di setiap perhelatan pilkada maupun pemilu legislatif. Jadi itu kuncinya. Kalau untuk PAN, kami selalu meminta semua anggota Dewan untuk turun membentuk tim struktural dan juga memastikan keberadaan saksi di setiap TPS. Dan gini Mas, pastikan di pilkada sendiri atau mungkin kita berbicara di pemilu sendiri pasti ada kecurangan-kecurangan atau mungkin money politik nih Mas. Ini bagaimana nih Partai PAN sendiri dalam menghindari hal seperti itu, karena kan fakta di lapangan memang ada kayak misalnya politik uang terus yang lain. Nah, itu gimana sih Mas cara PAN sendiri supaya tidak tidak terjerumus dengan hal seperti itu agar murni jujur adil di dalam pemilu? Kalau terkait politik uang mungkin kita bedakan. Ada yang money politik, ada yang ongkos politik atau cost politik ya. Kalau untuk money politik menurut saya itu adalah wewenang Bawaslu di lapangan untuk menentukan apakah ini masuk ke ranah politik uang atau masih masuk dalam tataran cost politik. Tapi dari PAN bisa memaklumi jika itu masih masuk tataran cost politik. Misalnya contoh, seorang calon kepala daerah melakukan sosialisasi atau pengenalan dirinya dengan mengumpulkan warga di siang hari sebanyak 50 orang atau 100 orang. Apalagi kita ingat bahwa sekarang di tengah pandemi COVID-19 itu tidak diperbolehkan mengumpulkan massa terlalu banyak. Maksimal kalau nggak salah 50 atau 100. Nah, warga yang diundang oleh calon yang diusung PAN ini kan nggak mungkin misalnya kita tidak berikan konsumsi atau misalnya makan siang. Atau misalnya kalau lokasi tempat sosialisasinya relatif jauh, kebetulan kemarin saya baru ikut sosialisasi calon kepala daerah di Kabupaten Gunung Kidul. Kebetulan calon yang kita usung itu adalah kader kami asli. Nah, lokasi sosialisasinya itu jauh sekali di atas gunung. Saya masih ingat karena baru kemarin saya ke Gunung Kidul, itu di atas gunung Purba kalau nggak salah, boleh di Google. Nah, mengumpulkan warga di daerah yang lokasinya sangat jauh kan, masa kita nggak memberikan ongkos transportasi. Jadi kalau masih sebatas ongkos transport, lalu konsumsi, lalu kalau di hari-hari dibilang politik uang, kalau misalnya itu diperuntukkan untuk saksi-saksi yang memang menunggui TPS dari pagi sampai malam penghitungan suara, itu PAN menurut PAN masih dalam batas wajar. Tapi kalau misalnya di luar itu, menurut saya itu wewenang Bawaslu. Tapi kalau misalnya berbicara tentang ini, Mas. Ya, gimana? Oke, saya lanjut dulu, Kak. Saya boleh. Selamat pagi, selamat bergabung. Pagi. Saya telat tadi, ada urusan kuliah sebentar. Jadi, saya lanjut ya, Kak. Kalau tentang saya sangat setuju dengan pendapat kakak kalau soal manipulasi tadi gitu. Jadi selanjutnya saya mau bertanya nih, ada pertanyaan saya gitu. Bagaimana cara Partai Amanat Nasional nih memanfaatkan teknologi untuk merekrut pemilih milenial di Pilkada 2020, Kak? Karena kita tahu kan pemilih milenial atau dia pemilih pemula gitu. Bagaimana cara-cara PAN sendiri memanfaatkan teknologi? Ya, yang pasti PAN coba engage konstituen ataupun pemilih potensial melalui hampir semua media sosial, platform media sosial yang ada. Yang betul-betul kita update setiap hari, boleh dilihat, itu adalah melalui Facebook, Twitter, dan juga Instagram. Tapi kita juga tidak melupakan engagement dua arah. Karena kan kalau misalnya platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, itu sebetulnya lebih banyak satu arah. Banyak sekali calon-calon kepala daerah kita itu membuka layanan
penyampaian pesan di WA group ataupun misalnya Telegram. Jadi itu tempat di mana para calon kepala daerah yang diusung oleh PAN bisa berinteraksi dengan tim pemenangannya atau dengan tim relawannya melalui aplikasi tersebut, WhatsApp dan juga Telegram. Jadi saya lanjut nih Kak, dengan memanfaatkan media sosial itu gitu kan, para calon dapat bergabung dan berkomunikasi. Seberapa antusias sama pemilih milenialnya Kak? Dari pendapat Kakak sendiri. Kalau menurut pendapat saya pribadi tentu interaksi dan juga komunikasi melalui media sosial itu tidak bisa mengalahkan komunikasi tatap muka langsung. Itu pasti. Apalagi misalnya pertemuan kita melalui platform Google Meet seperti ini, ataupun yang sekarang sering digunakan adalah aplikasi Zoom, itu tidak bisa mengalahkan keeratan dan juga intensitas dari pertemuan tatap muka. Tapi mengingat sekarang kita masih berada di tengah pandemi COVID-19, mau nggak mau, semua calon kepala daerah dari PAN pasti somehow dan somewhat itu memanfaatkan aplikasi teknologi informasi untuk berinteraksi dengan para konstituennya, dengan para calon pemilihnya. Tapi kalau gini Mas, kembali lagi tentang ongkos politik dan mungkin money politik nih. Apa sih perbedaan ongkos politik dengan money politik? Karena kan kadang-kadang kita juga nggak bisa membedakan bahwa ongkos politik itu dianggap sebagai mahar tuh. Nah itu bagaimana sih membedakan ongkos politik dengan money politik sendiri? Oke. Kalau ongkos politik atau cost politik itu yang tadi seperti saya utarakan, itu diberikan kepada para pemilih atau warga untuk kepentingan politik si calon. Contohnya misalnya konsumsi. Kalau saya mengumpulkan teman-teman misalnya Mas Haris dan kawan-kawan di siang hari, lalu saya nggak memberikan makan siang atau saya nggak memberikan snack, ya kan rasanya juga nggak enak. Karena kan kita memiliki adab ataupun kultur budaya timur di mana kalau kita mengundang orang atau kita misalnya kedatangan tamu, yang minimal kita sediakan konsumsi ataupun snack. Lalu misalnya kalau lokasi daerahnya jauh, ya kita berikan uang pengganti transportasi. Itu menurut saya masih masuk tataran kos politik. Lalu di hari H, banyak yang bilang misalnya, wah ada pembagian uang. Kalau dari PAN, dari Pak Zulkifli Hasan, selama uang itu untuk kepentingan saksi di TPS, itu masih nggak apa-apa. Mungkin yang memang tidak diperbolehkan adalah kalau misalnya kita berikan uang itu ke per orang, per warga, untuk membujuk mereka agar mau memilih kita. Nah itu ya money politik, politik uang. Dan saya yakin pasti Bawaslu pun akan menindak itu. Tapi seringkali juga terjadi salah paham. Misalnya di hari H, itu ada pembagian uang sekian ratus juta atau sekian miliar. Tapi ketika ditelusuri, itu adalah uang untuk para saksi. Karena kan saksi-saksi ini dari pagi sampai malam. Ya kita zolim juga dong. Kita nggak baik juga kalau misalnya meminta mereka dari pagi sampai malam bekerja, tapi nggak kita kasih uang akomodasi misalnya, karena kan mereka kerjanya juga sangat berat dari pagi sampai malam. Ya kita bagikan misalnya uang untuk para saksi, dan uang para saksi ini nggak kecil karena di setiap daerah itu jumlah TPS-nya ribuan. Jadi kalau misalnya kita kasih uang 100.000 atau 200.000 rupiah untuk para saksi itu, Mas Haris kalikan berapa ribu TPS, ya jumlahnya memang besar, ratusan juta atau bahkan miliaran. Nah ini yang sering dilihat orang sebagai politik uang, padahal ini adalah uang akomodasi para saksi di hari H, begitu. Masih kedengeran? Masih Mas, masih. Sorry, maaf Mas, sinyalnya putus nyambung, soalnya pakai HP. Oh iya, nggak apa-apa. Okay. Nih Mas, untuk di Solo sendiri nih Mas, kenapa Mas hanya cuma calon dan satu lagi itu berasal dari apa ya, kalau bisa dibilang mantan tukang penjahit kalau nggak salah ya Mas ya, saya baca di berita. Nah ini gimana sih Mas, kok
terlalu jauh, maksudnya lawan politik? Kalau untuk Kota Solo, DPP PAN meyakini bahwa Mas Gibran adalah calon terbaik yang ada saat ini. Dan kita juga perlu realistis melihat konstelasi politik yang ada di Kota Solo, di mana di situ PDIP, PDI Perjuangan sebagai partai dengan kursi terbanyak, dan mereka sudah memutuskan untuk mengusung Mas Gibran sebagai calon wali kota. Dan kita juga melihat partai-partai lain belum memiliki sosok atau calon yang dapat menandingi Mas Gibran baik secara popularitas maupun elektabilitas. Dan kami berkeyakinan bahwa Mas Gibran adalah pemimpin masa depan yang bisa diberikan harapan untuk memimpin Kota Solo 5 tahun ke depan. Oke, baik Kak, saya lanjut dulu. Ini kan terkait pemilih milenial juga nih. Kayak tadi saya bertanya tentang teknologi, pemanfaatan teknologi. Sekarang saya meminta Kakak untuk memperjelas bagaimana cara pengurus partai nasional sendiri di partai itu dalam merekrut pemilih di Pilkada 2020 nih. Oke, yang pasti kita minta kepada semua calon kepala daerah yang diusung oleh PAN, terutama mereka yang berusia di bawah 40 tahun, itu untuk membuat akun pribadi dan mengelolanya secara aktif setiap hari di minimal Facebook dan Instagram. Itu memang kami himbau dari DPP PAN kepada semua calon kepala daerah yang kita usung, karena itu sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan juga moral di tengah era digital sekarang ini. Jadi jangan sampai ada calon kepala daerah yang diusung oleh PAN sama sekali tidak engage para pemilihnya dengan media sosial. Dan kami juga minta mereka tidak hanya sekedar buat, tapi juga update akun itu dengan kegiatan-kegiatan mereka, dengan acara-acara sosialisasi mereka, sehingga itu bisa menggait para calon pemilih barunya yang tidak bisa ditatap muka secara langsung. Karena mengingat Pilkada 2019 ini kan waktunya relatif mepet. Apalagi kalau kita lihat sekarang ini sudah tanggal 18 ya, kurang lebih tinggal 20 hari lagi sebelum masa tenang. Jadi sangat terbatas warga yang bisa ditemui. Katakanlah kalau misalnya kita menemui 1.000 warga setiap hari, dikalikan 20 hari hanya 20.000. Masih banyak warga yang belum bisa ditemui, belum bisa disapa. Itulah kegunaan media sosial. Mereka bisa disapa melalui Facebook, melalui Instagram. Dan itu yang betul-betul menjadi arahan dan himbauan Pak Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum DPP PAN. Tapi Mas, kalau misalnya gini kan, ini kan juga lagi masa pandemi nih Mas, di Pilkada 2020. Nah, banyak juga teman-teman Bawaslu sendiri saya lanjut dulu ya Kak, kayaknya sinyal benar-benar ini. Saya sebenarnya Kak bukan dari jurusan politik ya, jadi kurang tahu lah soal tentang politik. Tapi sama kok, saya juga bukan jurusan politik. Tapi kan Kakak udah berpengalaman di sana gitu, udah terjun ke partai gitu. Saya mau tanya tentang kerja di Partai Amanat Nasional sendiri di PAN, tentang koalisinya seperti itu. Saya mau bertanya bagaimana cara kerjasama PAN dalam berkoalisi di Pilkada 2020. Oke. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, misalnya nih menghindari perdebatan kan, kayak PAN sendiri mengusung Gibran di Solo gitu kan Kak. Yang pasti banyak partai yang mengusung Gibran di Solo. Jadi
saya mau bertanya gitu, visi dan misinya kan pasti berbeda-beda tujuan tujuan partai itu kan, cakupannya. Saya mau bertanya gitu, apa yang menjadi kerjasama di PAN itu sendiri dalam menghindari banyak perbedaan-perbedaan di dalam partai? Oke. Yang pertama, semua surat keputusan pilkada atau koalisi pilkada itu ditentukan oleh DPP PAN, Dewan Pengurus Pusat, di mana nanti surat rekomendasi koalisi itu ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara menentukannya? Yang pertama, DPP PAN selalu meminta masukan dan juga aspirasi, rekomendasi dari PAN di daerah tersebut, atau kita menyebutnya DPD PAN, Dewan Pengurus Daerah. Contoh misalnya di Kota Solo atau Surakarta, DPP PAN ketika itu meminta masukan dari pengurus PAN yang ada di Solo. Dalam hal ini Ketua PAN yang ada di Solo. Bagaimana reaksi teman-teman? Apakah ada calon atau sosok yang ingin diusung sebagai calon wali kota atau calon kepala daerah? Lalu setelah nama-nama itu masuk, kita akan libatkan tim surveyor untuk mengukur popularitas dan juga elektabilitas dari calon yang diusulkan itu. Lalu yang terakhir, kita akan melihat hitung-hitungan kalkulasi kursi DPRD yang ada. Karena seperti yang kita ketahui, syarat minimal untuk mengusung calon itu 20% dari kursi DPRD yang ada. Baru setelah 3 proses itu dilalui, kita menentukan surat rekomendasi atau surat dukungan DPP PAN akan diberikan ke siapa. Nah, kalau tadi kita menggunakan Kota Solo sebagai contoh, memang nama Mas Gibran yang mengerucut di akhir. Meskipun ada usulan misalnya nama-nama lain, tapi ketika disurvei tingkat popularitas maupun tingkat elektabilitasnya itu masih jauh di bawah Mas Gibran, begitu. Oke Mas, tadi terpotong tentang protokol kesehatan nih. Kan juga ada temuan-temuan Bawaslu sendiri bahwa ada pelanggar-pelanggar protokol kesehatan. Nah, dari Partai PAN sendiri nih, kita kan nggak bisa bilang bahwa 100% seluruh partai menaati protokol kesehatan nih Mas di masa pandemi ini. Nah, mungkin ada nggak sih Mas kiat-kiat dari Partai PAN sendiri supaya tidak melanggar protokol kesehatan sendiri? Kan ini juga lagi masa pandemi di pilkada dan bisa juga nanti digoreng oleh media sendiri bahwa PAN terus-terus misalnya nih ya Mas, PAN digoreng media dalam arti Partai PAN melanggar protokol kesehatan atau mungkin gimana-gimana. Nah, ini gimana sih kiat-kiat dari PAN sendiri supaya tidak tidak melakukan pelanggaran seperti itu, Mas? Yang pasti kami dari DPP PAN itu sudah mengeluarkan surat edaran di mana kami memberikan instruksi kepada seluruh calon kepala daerah yang diusung oleh PAN untuk mentaati protokol kesehatan ketika mereka melakukan sosialisasi. Tidak ada toleransi untuk itu. Berikutnya kami juga melihat setiap daerah itu kan sekarang berbeda-beda ya Mas. Ada yang masih masuk ke zona merah, ada yang zona kuning, ada yang sudah masuk zona hijau. Jadi kita lihat karakter dari setiap daerah. Untuk daerah-daerah yang belum zona hijau, kita minta kepada semua kepala daerah untuk tidak melakukan sosialisasi dengan jumlah warga lebih dari 50. Jadi maksimal itu hanya 50 orang. Jadi yang namanya konser dangdut, pawai itu tidak diperbolehkan sama sekali. Nah, untuk daerah-daerah yang sudah masuk zona hijau, kalau nggak salah kemarin saya ke Sleman ya, dan Gunung Kidul, saya ketemu dengan calon kepala daerah dari PAN, menurut mereka daerah mereka itu sudah relatif aman, yaitu kita perbolehkan agak lebih rileks, yaitu sosialisasinya bisa dihadiri oleh 100 warga, tapi duduknya masih berjarak dan seterusnya.
Dan gini Mas, untuk di daerah-daerah sendiri, khususnya juga untuk Partai PAN. Nah, peluang besar untuk PAN sendiri mungkin di mana saja daerah yang akan berpeluang besar untuk menang Mas di Pilkada 2020? Ya tentu dari 270 daerah itu kita harapkan kita bisa menang setidaknya di 135 atau lebih, atau tingkat kemenangannya di atas 50%. Jika ditanya di mana, kalau untuk tingkat kabupaten kota itu agak sulit ya karena jumlahnya ratusan, saya nggak hafal di luar kepala. Tapi untuk tingkat provinsi atau pemilihan gubernur dan wakil gubernur, kita sangat optimis kita bisa menang satu di daerah Sumatera Barat, di mana kita mengusung Bapak Haji Mulyadi dan Bapak Ali Mukhni. Bapak Ali Mukhni itu adalah Bupati Pariaman 2 periode dan juga Ketua PAN Sumatera Barat. Jadi kader kami asli. Kami sangat optimis itu bisa menang di Sumatera Barat. Lalu ada juga di Provinsi Bengkulu, di mana calon gubernurnya itu adalah Ketua PAN langsung di Provinsi Bengkulu, yaitu Bapak Helmi Hasan. Karena beliau adalah kader terbaik kami, Ketua PAN di Bengkulu, dan juga calon gubernur, kami sangat optimis beliau bisa menang. Lalu ada juga di Sulawesi Utara. Di Sulawesi Utara itu calon wakil gubernurnya adalah Ketua PAN di sana, yaitu Bapak Salim Sehan, Bupati Boloang Mongondo Timur 2 periode. Kami sangat optimis beliau bisa menang sebagai wakil gubernur. Jadi itu adalah beberapa daerah di mana PAN optimis. Oh ya, satu lagi kalau saya boleh, itu di Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan itu incumbent Paman Birin menggandeng Ketua PAN Kalimantan Selatan, yaitu Haji Muhyiddin. Kami juga sangat-sangat optimis bisa menang di Kalimantan Selatan. Jadi itu beberapa daerah di mana kami mengusung kader asli kami untuk maju dalam pemilihan gubernur atau wakil gubernur. Oh, oke Kak, saya lanjut dulu gitu. Kayak yang saya dengarkan Kak, kalau ada beberapa daerah gitu yang menjadi peluang besar PAN menang gitu kan. Berarti ada beberapa yang PAN itu nggak bisa dibilang diprioritaskan gitu. Ada partai yang lebih kuat mungkin ya kan. Jadi saya mau bertanya sama kakak sendiri, apa yang menjadi hambatan itu, kenapa bisa itu terjadi, dan sekarang PAN sendiri cara mengatasi itu kayak gimana? Tentu untuk daerah-daerah yang kita optimis menang, itu dasarnya ya satu, survei elektabilitas. Lalu juga yang kedua, itu track record. Tadi beberapa daerah yang saya sebutkan, itu adalah calon-calon yang memang sudah pernah menjabat sebelumnya. Apakah beliau bupati 2 periode, atau wali kota. Jadi sosok-sosok ini sudah sangat dikenal oleh warga di situ. Nah, untuk daerah-daerah, saya bukan menyebut tidak prioritas, tapi harus bekerja ekstra keras, itu biasanya adalah calon-calon penantang, incumbent. Jadi misalnya ada daerah di mana PAN itu mengusung calon yang melawan incumbent atau yang melawan petahana di daerah tersebut. Ya seperti kita ketahui, pasti pekerjaannya relatif lebih sulit, perlu kerja ekstra keras untuk mengalahkan incumbent, untuk mengalahkan petahana. Gitu. Untuk di Medan sendiri, PAN mendukung Mas Bobi nggak, Mas? Iya betul, kita mengusung Mas Bobi Nasution. Nah, tadi kan Mas juga bilang bahwa di daerah-daerah sendiri, misalnya di Kalimantan Selatan dan daerah lain itu berpeluang besar menang. Tapi kenapa di Medan dan di Solo sendiri Mas tidak bisa mengatakan bisa berpeluang besar untuk menang? Karena kan apalagi anak presiden nih Mas, pasti kan berpeluang besar untuk menang. Nah ini kenapa sih Mas kok bukan, tidak bisa? tadi yang saya sebutkan itu untuk tingkatan
provinsi, pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Kalau untuk bupati, wali kota kan jumlahnya sangat banyak ya. Kalau nggak salah, seingat saya terakhir itu ada 261. Nah, dari 261 itu saya nggak hafal semuanya, tapi kalau khusus kota Solo dan kota Medan, kita sangat yakin kok Mas Gibran dan Mas Bobi akan menang di situ. Dan mungkin ini Mas, karena saya baca di berita, apakah karena mungkin anak presiden jadi bisa menang atau bagaimana nih Mas? Supaya tidak ada salah paham di antara masyarakat dengan partai sendiri dan juga di antara calon-calon kepala daerah, karena kan banyak sekali nih Mas di berita bahwa yakin bisa menang karena anak presiden. Itu gimana tanggapan Mas sendiri? Kalau misalnya di kota Solo ya, khusus kota Solo, nanti kita ke kota Medan. Kalau kota Solo kita yakin menang bukan hanya karena faktor anak presiden, tapi memang elektabilitas dan popularitasnya jauh sekali di atas penantangnya. Jadi ya kita perlu realistis juga, di kota Solo ya Mas Gibran bisa menang telak di atas 60 atau 70% karena popularitas beliau, elektabilitasnya Mas Gibran itu jauh di atas penantangnya. Jadi ya bukan hanya faktor beliau anak presiden, tapi juga karena Mas Gibran dikenal sebagai pengusaha muda, memiliki banyak bisnis, dan dibandingkan dengan lawannya ya tentu sangat jauh perbedaannya dari segi popularitas dan elektabilitas. Jadi kita sangat optimis untuk kota Solo, insya Allah menang di situ. Untuk kota Medan, memang betul bahwasanya fakta bahwa Mas Bobi adalah menantu Pak Presiden itu memberikan keuntungan karena beliau sangat dikenal di sana. Tapi Mas Bobi pun harus bekerja ekstra keras karena tadi seperti yang saya sebutkan, lawannya kan adalah petahana atau incumbent wali kota Medan saat ini. Tapi yang membuat kita lebih optimis karena di kota Medan itu kami memiliki perahu atau koalisi yang cukup besar dan menguasai DPRD Kota Medan. Seingat saya hampir semua partai kecuali PKS dan Demokrat itu mendukung Mas Bobi. Dan tentu dalam politik koalisi yang besar itu bisa memberikan keuntungan karena banyaknya anggota dewan yang turun langsung ke masyarakat untuk membantu Mas Bobi mensosialisasikan dirinya. Baik Kak, jadi saya lanjut itu kan yang Kakak bilang, kayak teman saya bilang katanya kayak memanfaatkan jabatan seorang presiden yang jadi ayah atau mertuanya gitu. Kan udah ada nih Kak opini masyarakat akan membangun dinasti politik seperti itu. Bagaimana mereka mengedukasikan atau track record yang tahu kita itu adalah sesuatu yang good, sesuatu yang baik. Apa yang menjadi hal yang paling utama dan pertama mereka edukasikan ke masyarakat? Sebenarnya saya bisa membangun daerah ini jadi bagus gitu. Apa yang menjadi perbuatan mereka? Apalagi di masa sekarang COVID-19 masih ini Kak belum reda gitu. Ya tentu proses edukasi itu sangat penting ya. Proses edukasi sangat penting karena kita perlu jelaskan ke masyarakat bahwa yang namanya dinasti politik itu tidak ada. Karena kita tidak menganut sistem kerajaan. Seperti Mas Bobi, meskipun dia adalah menantu seorang presiden, dia harus bekerja sangat keras untuk bisa mendapatkan surat dukungan dari partai politik, lalu sekarang berkampanye melawan incumbent atau petahana. Itu kan bukan dinasti politik, itu merupakan pertarungan politik di zaman demokrasi ini. Kalau dinasti ya jelas raja misalnya menunjuk putranya jadi pangeran dan seterusnya. Tapi kalau ini bukan dinasti, jadi proses edukasi itu yang harus dijelaskan ke masyarakat. Kalau dibilang oh ada keuntungan atau aji mumpung, yaitu hanya faktor membantu saja. Oh karena beliau menantu presiden, oh karena beliau anak presiden, mungkin lebih dikenal. Tapi masalah nanti dicoblos atau enggak,
ya mereka harus kerja ekstra keras. Jadi menurut saya proses edukasi untuk menjelaskan bahwa tidak ada namanya dinasti politik itu sangat-sangat penting. Kalau dari aku sendiri Mas, terakhir nih ya Mas ya, terakhir. Mungkin ada nggak sih program-program yang ditawarkan PAN sendiri dalam Pilkada 2020 ini, dan juga ini Mas. Halo? Ini misalnya di Solo, di Medan, dan di daerah-daerah lain nih. Ada nggak sih bagi-bagi kursi Mas? Bagi-bagi apa? Bagi-bagi kursi misalnya dikasih apa namanya jabatan, mungkin di Kota Medan sendiri mungkin ada kayak misalnya kepala dinas pendidikan Kota Medan untuk PAN sendiri, ada nggak sih Mas kayak gitu? Oh enggak. Kalau misalnya posisi seperti kepala dinas, menurut aturan undang-undang yang berlaku kan harus PNS atau ASN karir. Jadi mereka-mereka yang sudah meniti karir. Untuk PAN sendiri kan kami tidak bisa menerima PNS aktif atau ASN aktif sebagai kader. Jadi kalau untuk bagi-bagi posisi kepala dinas itu nggak ada sama sekali. Dan mungkin ini Mas, untuk tawaran-tawaran. Tawaran gimana Mas? Halo? Ada nggak sih Mas untuk di Pilkada 2020 program khususnya? Kalau program khusus kami berpesan kepada seluruh calon kepala daerah untuk bisa menawarkan paket kebijakan ekonomi lokal yang inovatif untuk membantu pemulihan ekonomi pasca COVID. Jadi kan kita harapkan setelah adanya vaksin itu kondisi bisa normal kembali. Tapi tentu pemulihan ekonomi kan tidak bisa secepat itu. Jadi kami meminta kepada seluruh calon kepala daerah yang diusung oleh PAN bisa menawarkan paket kebijakan ekonomi yang solutif dan juga inovatif di daerah mereka masing-masing. Karena itu yang menjadi prioritas PAN, pemulihan ekonomi di tahun 2021 ini. Oke, kalau untuk Roswa sendiri ada lagi pertanyaan? Cukup untuk kali ini. Mungkin akan kita undang lagi sebagai narasumber lain untuk kakaknya. Oh iya, boleh. Oke Mas, terima kasih nih udah mau hadir untuk untuk bincang-bincang sebentar ini, dan nanti kita undang lagi boleh kan Mas? Mungkin di boleh. Atau yang lain gitu. Oke. Iya. Terima kasih Mas. Selamat pagi. Mungkin terakhir Mas, boleh foto Mas sebentar untuk kenang-kenangan. Oh iya, boleh. Oke, saya screenshot dari HP aja ya Mas. Oh iya.